Sidang pembacaan dakwaan untuk terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim, kembali ditunda. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan dakwaan pada Selasa, 23 Desember 2025. Pantauan tribunnews.com di ruang sidang Hatta Ali, sekira pukul 10.40 WIB, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah memimpin persidangan. Ia didampingi 4 hakim anggota. Jajaran majelis hakim mengenakan toga berwarna hitam merah. Kemudian di sisi kiri meja hakim adalah meja jaksa penuntut umum, JPU, yang letaknya juga berseberangan dengan meja jajaran penasihat hukum terdakwa Nadiem Makarim. Sementara itu, kursi-kursi untuk pengunjung sidang tampak terisi penuh. Beberapa dari pengunjung sidang adalah anggota keluarga Nadiem Makarim, antara lain ayah kandungnya, Nono Anwar Makarim, ibu kandungnya Atika Al-Gadrie, dan saudara perempuan Nadiem, Raya Makarim. Dalam persidangan, Jaksa Rai Riyadi menyampaikan, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, menyatakan Nadiem Makarim masih dalam kondisi sakit pasca operasi. Sehingga, katanya, Nadiem Makarim tidak bisa dihadirkan jaksa pada persidangan, Selasa ini. Rai menambahkan, sebagaimana surat keterangan dokter, tahap pemulihan pasca operasi membutuhkan waktu 21 hari. Pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir membenarkan, kondisi Nadiem Makarim masih dalam tahap pemulihan pasca operasi. Berbeda dengan jaksa, pengacara Nadiem Makarim menyampaikan kepada majelis hakim agar ex-Mendikbud itu baru bisa dihadirkan pada tanggal 6 Januari 2026. Kemarin hari ini adalah bisa dicoba aja. Ya. Maaf, ini dari Dokter Abdi Waluyo atau dari mana? mohon izin yang mulia dari dokter kejaksaan Atas nama? Dr. Muhammad Yahya Sobiri. Di sini yang tanda tangan ini dari Rumah Sakit Abdi Waluyo atas nama Dokter Oke. Inolin. Ya, Dr. Inolin sebagai direktur. Dengan Dokter Bramasta Ayres Rosadi. Sakit, jadi saya melakukan pemeriksaan pertama kali kepada beliau, kemudian saya membuat surat rekomendasi untuk dibawakan ke rumah sakit karena terjadi perdarahan pada tanggal 9 Desember 2025. Oke. Siap. Izin yang mulia. Jadi memang benar seperti ini adanya ya. Oke, kami sudah terima, saya kira tidak perlu disampaikan lagi tentang kondisi sakit ini. Sebenarnya kami sudah menerima secara tertulis sudah ya. Demikian ya. Siap. Tapi memang benar untuk direkomendasikan istirahat 21 hari. Siap, pasca operasi 21 hari. Dan itu seperti disampaikan ke tanggal 2 Januari. Demikian ya. Saya kira cukup ya, penasihat hukum dibenarkan orang harus diistirahat selama 21 hari setelah pasca tiba. Demikian ya. Terima kasih, bisa kembali. Terima kasih. Sehat dan bisa menjalankan persidangan. Sebelum ditutup, dari penuntut ada lagi yang disampaikan? Cukup, penasihat hukum? Cukup ya, baik. Untuk selanjutnya terhadap persidangan hari ini kita jadi nanti di awal Januari tanggapannya seperti apa dan juga terkait kondisi dari Mas Nadiem sendiri khususnya seperti apa? Ya, memang faktanya tadi ada keterangan resmi dari dokter. Dokter belum mengizinkan untuk Pak Nadiem meninggalkan ruangan perawatan. Kondisinya seperti itu. Sedangkan Pak Nadiem sendiri dari kemarin dia pengen cepet-cepet segera mulai sidang karena dia pengen ini cepat selesai dan pengen ingin cepat supaya bisa menjelaskan ke publik. Tapi karena ini kaitan dengan pihak kedokteran yang menegaskan tidak boleh banyak bergerak,
Ya apa boleh buat, terpaksa kita menunda sidang ini. Tapi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi sudah benar adanya, kondisinya seperti itu, dan kami mengikuti proses itu. Mas, soal pembantaran ini kan tidak begitu Pak dengan masa tahanannya yang dari Nadiem sendiri dengan adanya pembantaran seperti apa? Ya memang konsekuensinya begitu. Jadi pembantaran ini tidak dihitung masa tahanan. Beda kalau menjadi pengalian tahanan ya. Tapi memang ini kita sudah beberapa kali melakukan pembantaran kaitan dengan penyakitnya Pak Nadiem. Karena memang pendarahan yang cukup akut dan memang membahayakan. Jadi mau tidak mau harus kita lakukan pembantaran. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Nadiem sangat ingin supaya proses persidangan ini cepat selesai dan ingin cepat hadir di sini, tapi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan seperti itu. Pak, disebutkan kalau Mas Nadiem mengalami pendarahan ini terjadinya setelah operasi, sebelum operasi atau sakit apa sih Pak Nadiem? Jauh sebelum operasi sebetulnya. Jadi sebetulnya ini penyakit lamanya dia, tapi memang semakin akut ketika dalam tahanan. Jadi dalam tahanan itulah dia sudah beberapa kali mengalami pendarahan. Ya. Pertama kali ditangani oleh dokter Yahya Shobir ini tanggal berapa? Mungkin boleh dijelaskan? Kita sudah awal Desember tuh sudah mulai ya. Sudah mulai ditangani dokter yang mana sebelumnya sudah pendarahan juga tapi cukup dihandle di dalam tahanan. Baru setelah itu dibawa ke rumah sakit. Pak, sedikit berbicara soal kemarin ada sidang dakwaan ketiga terdakwa lain selain Pak Nadiem, mungkin Pak Nadiem ada tanggapan sendiri begitu Pak terkait dengan dakwaan dari JPU kemarin, ada sejumlah hasil. Iya. Seperti Pak Nadiem memperkaya diri sendiri dan lain-lain, apa Pak Nadiem sudah mendengarkan itu? Iya, Pak Abi. Terima kasih. Sebenarnya itu kan sudah beberapa kali naik beritanya ya, dan itu juga sudah beberapa kali kita jawab beberapa hari ke depan. Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. 809 itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek. Nah itu berita itu sebenarnya dari minggu depan sudah ada jawaban kita soal itu. Jadi tidak benar itu dia menerima secara pribadi. Demikian. Siap. Pak, ini kan kalau di dalam dakwaan sebelumnya kan disebutkan ya kalau keuntungannya Mas Nadiem itu dari investasi Google. Sebenarnya bisa nggak sih Pak kalau misalnya dibilang memperkaya diri sendiri investasi negara lain, tapi dihitung untuk dalam kasus korupsi itu seperti apa sih sebenarnya dari pihak melihat? Nah itu pertanyaan menarik tuh ya. Jadi sebetulnya investasi Google ini sudah berlangsung jauh sebelum Nadiem menjadi menteri. Dan ini merupakan skema bisnis yang biasa. Artinya kepentingan Google melakukan investasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mekanisme yang biasa. Dan sebetulnya kaitan dengan proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya. Karena kita sama-sama ketahui Google ini perusahaan multinasional, tentunya mereka sangat menjaga kredibilitas mereka dan mereka tidak mungkin akan melakukan kong kali kong dalam persoalan-persoalan seperti ini. Dan investasinya juga bukan merupakan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi Google di negara-negara lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini skema bisnis biasa investasi